saya akan memberikan tips tentang bagaimana sih caranya kita bisa stabil dalam reception atau pengambilan bola saat kita serang, ya, dari segi teknik, fisik, atau dari segi mentalnya. Oke, kita praktekin 2 lawan 1 ya, yang 2 orangnya serang, yang defense-nya kita latihannya itu ya. Jadi bagaimana kita menempatkan atau memainkan stratosnya saat kita diserang. Oke, let's go. Oke lur, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara bertahan saat kita diserang dalam permainan bulu tangkis ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena lewat dubbing saja ya, supaya kita lihat videonya langsung ya. Jadi mendengarkan sekaligus melihat videonya. Ada beberapa faktor ya untuk melatih cara bertahan saat diserang. Yang pertama yaitu faktor fisik, kemudian faktor teknik, dan faktor mental. Di ketiga macam faktor tersebut masing-masing mempunyai peranan sangat penting ya untuk kita dalam bermain bulu tangkis, terutama bertahan. Oke, saya akan coba menjelaskan 3 macam faktor tersebut satu persatu ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor fisik ya. Tentu saja fisik sangat berpengaruh besar dalam permainan bulu tangkis ya, khususnya di saat kita diserang atau kita bertahan ya. Ada beberapa jenis latihan fisik ya lur. Yang pertama yaitu latihan kekuatan, kemudian latihan daya tahan, kemudian latihan kelentukan, keempat latihan keseimbangan. Beberapa jenis tersebut harus disinkronkan ya, atau harus balance, karena supaya untuk membentuk fisik yang prima. Oke, kemudian kita masuk ke faktor yang kedua yaitu faktor teknik. Tentu saja teknik ini juga untuk menyeimbangkan saat bermain bulu tangkis ya. Memiliki fisik yang prima namun tekniknya kurang, maka nanti tetap kesulitan dalam bermain bulu tangkis. Di bulu tangkis ada beberapa macam latihan tekniknya ya, yaitu yang pertama teknik langkah, kemudian teknik pukulan, dan yang keempat teknik akurasinya. Beberapa macam teknik ini juga harus dilatih secara terus-menerus atau berkala ya. Kalau tidak dilatih nanti bakal kesulitan dalam bermainnya. Di bulu tangkis teknik langkah bisa dilakukan dengan judo atau stroke bayangan, kemudian teknik pukulan bisa dilakukan dengan drilling ya. Kemudian kalau teknik akurasi dilakukan dengan drilling namun hanya fokus satu titik supaya akurasinya matang. Nah, jika faktor fisik dan faktor mentalnya sudah sama-sama dilatih dan sudah layaklah atau sudah pas untuk bermain, maka yang terakhir kita balancekan dengan faktor mental. Faktor mental ini bisa dilatih ya dengan beberapa macam latihan, yaitu yang pertama kematangan fisik dan teknik ya, kemudian sparring partner, yang kemudian pertandingan secara terus menerus.
Jadi kematangan fisik dan teknik juga membuat mental kita pede atau percaya diri ya, lebih percaya diri lagi. Kemudian dibarengin dengan sparring partner atau sparingan ya. Kemudian yang terakhir pertandingan. Jadi mental itu bisa berkembang dengan baik jika baik-baik pertandingan, karena euforia saat latihan, euforia saat sparring, euforia saat pertandingan itu sangat berbeda. Jadi jika latihan mental ini dilakukan dengan teratur, maka akan maksimal hasilnya. Kita lebih percaya diri lagi dalam bermain bulu tangkis ya. Jika faktor fisik, faktor teknik, dan faktor mental tadi digabungin, insya Allah dalam bertahan saat kita diserang akan maksimal ya, terutama di rally-rally panjang. Saat kita tenaga kita udah sudah tidak pas untuk menyerang, kita menggunakan teknik bertahan saja dan mengandalkan fisik, teknik, dan mental yang ada. Apalagi sudah rubber game dan kemudian poinnya sangat kritis atau poinnya imbang, maka faktor fisik, teknik, dan mental sangat berpengaruh saat kita bertahan ya. Oke, cukup sekian tips dari saya cara bertahan saat kita diserang ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you lur.